Kembali lagi ke tengah. Oke. Sekarang saya akan memperagakan pose child pose. Pose ini digunakan jika Anda merasa kelelahan di sela-sela latihan yoga ya. Selamat pagi Sobat Advance, kembali lagi di Yowis. Yuk, waktunya Indonesia Sehat bersama saya Lia. Hari ini aku ditemenin oleh Kak Aini dari komunitas Yoga Gembira. Halo Kak Aini, apa kabar? Baik. Jadi Sobat Advance, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai yoga bagi pemula dan juga khasiat dari yoga tersendiri untuk tubuh kita. Nah, Kak Aini, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam mengenai yoga, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, pertama, apa sih sebenarnya yoga itu? Dan apakah sama yoga dengan meditasi atau relaksasi? Oke. Yoga itu dibilang mirip meditasi, mungkin seperti meditasi bergerak ya. Soalnya yoga itu kita bergerak menyatukan tubuh sama nafasnya, sama pikirannya. Jadi kita di luar mungkin banyak pikiran, kita semua masuk dulu ke dalam, menyatukan semuanya ke tubuh kita. Sedangkan kalau meditasi kan orang berpikirnya pasti diem aja fokus gitu. Nah sebenarnya kita dengan yoga itu bisa bergerak sambil bermeditasi. Jadinya kan gerak ini, tarik napas, ini buang napas, kayak gitu kurang lebih. Oke, jadi yoga itu jadi kayak 2 in 1 ya. Kita fokus juga, kita juga mengatur inhale dan exhale kita juga. Iya, jadi geraknya dibenerin, nafasnya juga dibenerin juga. Oke deh, lanjut kalau gitu ke pertanyaan yang kedua nih Kak. Apabila tubuh kita nggak lentur, apalagi biasanya orang-orang banyak yang nggak rutin berolahraga ya. Nah, bisakah kita melakukan yoga? Dan berapa kali latihan yang diperlukan agar kita bisa mahir dalam yoga? Sebenarnya yoga itu untuk semua orang, jadi kalau cuma lentur doang ya nggak fair gitu kan. Justru yang perlu itu justru yang kaku-kaku. Saya juga dulunya kaku. Saya baru mulai yoga di umur 39. Orang-orang kan pikir wah udah terlambat, sedangkan yang lain udah dari muda split. Iya. Sedangkan saya tuh yang kaku, ngelipet ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Sakit mungkin otot-ototnya. Nah tapi ternyata dengan latihan setiap hari ya ada aja progresnya, dan itu bikin saya ngerasa amazed. Wah ternyata badan kita itu harus dilatih supaya mencapai pose tertentu. Jadi nggak mandang umur ya, dari Tidak usia memandang. 30 ke atas pun juga badan kita tetap bisa lentur. Masih bisa. Jadi asalkan kita tetap rajin untuk latihan yoga pemirsa di rumah. Oh ya, kira-kira tadi Kak, berapa lama latihan yang diperlukan nih agar tubuh kita tuh bisa istilahnya lentur atau kita bisa yoga dengan rileks gitu? Biasanya dalam satu kali latihan kurang lebih 60 menit sampai 1,5 jam. Terus kalau mau cepat lentur ya berarti kan harus latihan setiap hari. Kalau ada orang yang latihannya jarang-jarang gitu kan, misalnya saya mau seminggu sekali ya boleh aja, tapi mungkin untuk mencapai fleksibilitas atau kekuatannya ya agak lama. Intensitasnya ditingkatkan ya. Ditingkatkan. Lanjut pertanyaan ketiga nih Kak. Apa yang tidak boleh dilakukan sebelum memulai yoga? Yang nggak boleh dilakukan sebelum yoga adalah makan yang terlalu berlebihan. Wah, sampai kekenyangan ya. Soalnya kalau misalnya kita mau yoga itu kan dia banyak lipat ke depan, lipat ke belakang. Lagi nungging misalnya gitu posisinya, kita lagi kepala ke bawah, kan nggak enak ya. Terus kita lagi puter terus kok mules gitu. Jadi mengganggu latihan. Jadi saya sarankan kalau mau latihan, makannya itu 2 jam sebelum latihan aja. Oke, kalau misalnya yoganya itu sebelum yoga, kita nggak isi perut sama sekali tuh bermasalah nggak kira-kira? Enggak sih, jadi sebenarnya lebih bagus memang perut kosong. Jadi ada orang yang yoganya pagi. Sebenarnya untuk waktu yoga untuk waktu yang tepat itu sebenarnya kapan? Yoga bisa kapan aja, pagi bisa, malam bisa. Cuman intensitasnya harus dikurangi aja. Takutnya kalau pagi kan kita butuh yang energizing biar semangat seharian. Kalau yang malam jangan energizing, ntar malam melotot gitu kan kayak orang habis ngopi. Jadi dibedain aja sih. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kondisi tertentu yang membuat seseorang sebaiknya tidak melakukan yoga? Ada, misalnya kayak mungkin lagi hamil muda, nggak boleh sembarangan, takutnya main puter-puter aja, anaknya di dalam tersiksa. Aku pusing. Terus
Ada juga misalnya sakit pinggang. Kalau misalnya dia sakit pinggang yang menurut dokter harus ada gerakan khusus, ya lebih baik menurut anjuran dokter aja gimana. Gitu. Cedera, misalnya cedera bahu, kita latihan cedera bahu udah dibilang sama dokter tangannya jangan dinaik-naikin, ternyata dia ikut ke atas. Ntar jadi cedera, jadi ikutin aja saran dokter dulu. Tapi bukannya katanya yoga itu bagus untuk bagian tulang belakang ya? Betul, bagus buat bagian tulang belakang karena tubuh kita tuh makin tua kan akan melengkung ke bawah. Iya. Oke, selanjutnya apakah yoga itu bisa dilakukan dari usia masih kecil? Misalnya dari balita gitu. Bisa nggak kira-kira? Kalau dari balita mungkin gimana? Mereka kan belum aware sama badannya. Harus orang yang sudah aware sama badannya. Jadi ketika dia ikut pelatihan yoga, kita harus tahu dia itu siap nggak untuk posisi tertentu. Karena kan badan anak-anak kan masih bertumbuh. Iya benar. Dan dia emang masih lentur. Nah kita nggak mau nanti dengan latihan yang yoga yang belum sesuai dengan umurnya bisa membuat dia jadi cedera. Gitu. Tapi kalau misalnya lansia gitu tetap bisa pasti diberikan option. Jadi justru lansia yang lebih perlu karena yoga itu dia bantu untuk menguatkan tulang. Nah, banyak sendi-sendi yang digunakan karena kita perhatikan makin kesini orang manula kalau udah duduk susah berdiri. Iya benar, susah. Jadi harus pegangan gitu kan. Kasihan gitu. Jadi sebenarnya mereka yang perlu karena mereka butuh belajar keseimbangan untuk melenturkan sendi-sendinya. Karena kan mereka pasti sendinya di sini sakit, sendi di sini sakit. Mungkin rematik juga kan bisa. Karena dengan olahraga yoga itu dia membantu melumaskan sendi-sendinya juga dan kayak merilis kan biasanya jadi gampang pegel kan kalau benar. Gitu. Nah sebenarnya yoga sendiri itu bisa untuk menyembuhkan atau bukan menyembuhkan supaya mencegah untuk penyakit tertentu nggak sih? Selain bagian sakit tulang punggung. Sebenarnya yoga atau itu mengurangi rasa sakitnya deh. Mengurangi rasa sakit bisa. Jadi kayak, aduh saya sakit, ini kayaknya pegel nih. Ya udah mulai belajar buka dadanya. Nah terus pinggangnya sakit, kenapa ya pinggang sakit? Oh ternyata berdirinya nggak benar, belajar berdiri yang benar. Di yoga diajarkan berdiri yang benar. Jadi even kaki kiri dan kanan berdiri tegak. Biasa kita kan kalau misalnya bawa tas, mensel. Iya benar. Terus akhirnya pinggangnya sakit, yang kanan soalnya ngejepit nih. Terus lama-lama badannya juga miring gitu. Jadi yoga itu bisa untuk keseluruhan lah ya, lebih ke mentalnya juga ya kan. Jadi kayaknya lebih saya relief gitu. Terus belajar bersyukur juga yoga ada di sana. Jadinya saya berterima kasih kepada Tuhan hari ini saya masih sehat, bisa berlatih bersama dengan teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Gitu. Nah kalau buat kita yang masih pemula atau belum pernah yoga apa yang cocok buat para pemula? Yoga yang cocok biasanya ada namanya gentle yoga, jadi dia lebih pelan, atau hatha. Hatha yoga itu dia lebih ke ngajarin step-step untuk ke pose tertentu. Jadi ini kakinya ditekuk segini, lututnya ada di sebelah sini, tangannya di sebelah sini, nafasnya, itu namanya hatha yoga. Kalau untuk yang sudah advance mungkin bisa ke vinyasa yoga, jadi dia lebih slow. Berarti kira-kira ada beberapa step yang ada di yoga mungkin ya? Iya. Kira-kira ada berapa tahapan gitu Kak? Kalau tahapan yang pertama ya mungkin lebih kembalikan ke badan dia dulu. Dia siap nggak untuk yoga, karena nggak semua orang siap untuk yoga, kayaknya udah bosan banget satu pose gitu. Ini ngantuk banget nih gitu ya. Jadi kalau dia udah siap, dia bisa yang yoganya itu belajar untuk satu pose tertentu. Jadi ini saya panjangin dulu badannya. Tapi fokus dulu nih, nggak mau main handphone dulu. Nanti kalau ikut yoga cek dulu pacar udah masak belum, anak mau makan apa, jadi nggak bisa konsen. Jadi lebih ke dalam badannya dulu, dia siap nggak untuk yoga. Kalau dia udah siap yoga, dia pasti akan belajar untuk step by stepnya ya, belajar posenya dulu. Ini berdiri yang benar kayak gini, badannya kesini. Nah udah posenya udah bagus,
nafas juga pasti dia akan perhatikan, tarik nafas, buang nafas, lama-lama jadi rileks sih kan. Oke, jadi untuk memulai yoga pun kita juga harus mempersiapkan diri mulai dari dalam. Misalnya gini, oke hari ini mau yoga, tapi abis ini mau pergi arisan, mau ini, waduh udah berkecamuk nih semua nih. Rencana abis ini dari sini mau ke sana, akhirnya jadi nggak bisa rileks yoga. Mungkin nggak jadi nggak konsen ya karena terburu-buru. Jadi sebenarnya yoga itu lebih ke me time kalau buat saya. Jadi biarin aja di luar, ntar mau ngapain ntar aja. Sekarang saya diam di sini, saya mau tenang, tarik nafas, buang nafas, menikmati waktu saya sendiri, terus berolahraga, berkeringat, menikmati nafas saya saat ini. Kayak gitu. Oke, jadi Sobat Advance sudah dengarkan apa yang tadi Kak Aini bilang. Jadi untuk memulai yoga sendiri ya, meskipun terlihatnya biasanya orang-orang mikir yoga mah gampang, cuma kayak gitu-gitu aja, maksudnya nggak sesulit kardio atau HIIT ya kan. Tapi itu tetap mulai dari dalam diri dulu nih Sobat Advance, mulai dari kesiapan mental, apakah kita siap untuk me time tadi kayak yang Kak Aini bilang ya. Jadi nggak sembarangan nyoba untuk melakukan yoga. Nah ini aku ada satu pertanyaan penting nih Kak Aini. Dan ini mungkin mewakili seluruh gadis-gadis di Indonesia ya. Sebenarnya yoga itu bisa untuk melangsingkan tubuh nggak? Yoga itu bisa aja melangsingkan tubuh. Jadi yoga itu ada macam-macam. Ada yoga yang benar-benar slow motion, yang keringetannya dikit. Ada juga yoga yang power. Wah sampai keringetan kardio, bisa aja. Ya. Bisa setara dengan kardio juga? Bisa. Jadi yang udah sampai loncat-loncat, udah ada juga. Tapi tetap nafasnya diatur. Terus kalau untuk kurus bisa, soalnya kan kita di yoga juga belajar core, ngencengin core. Jadi ada pose yang kayak sit up juga mirip deh ada gitu ya. Posenya dibilangnya boat pose. Wah kalau udah boat pose, turun sedikit, naik lagi, lumayan. Menahan bagian perut. Mirip crunch. Mirip crunch jadi ya bisa aja. Semua bisa aja, tapi kalau untuk kurus atau enggaknya, mau olahraganya yang larinya udah sampai ultramaraton, kalau makannya banyak pasti juga jadi nggak bakal kurus. Tadi kan ada melatih untuk core juga ya, itu betul. bisa membentuk abs nggak kalau kayak gitu? Membentuk abs bisa, tapi ya mungkin nggak secanggih kalau kita angkat beban. Tapi semua balik lagi, yoga itu lebih ke untuk mengangkat beban badan kita sendiri. Jadi kalau misalnya ngangkat beban badan sendiri aja nggak kuat, better kurusin badannya. Nah mungkin Kak ini bisa sedikit sharing deh ke Sobat Advance di rumah ya. Mulai dari usia, tadi yoga kan baru mulai usia 39. Ada pengalaman apa gitu nggak ketika mulai? Dan yang membuat Kak ini untuk tergerak ikut yoga deh di umur segini tuh apa? Saya kan umur 39 baru start. Sebelumnya saya olahraganya lebih suka yang kardio, yang berkeringat sampai yang banyak ya. Dari lari sampai kardio, kayak bootcamp saya ikut. Tapi setelah udah beberapa tahun saya ikut, terus saya mikir, kayaknya badan butuh relaksasi nih, butuh flexibility. Saya ngerasa badan harus ada flexibility, masa mau begini aja nggak bisa, mau ke kiri nggak bisa, mau ke kanan nggak bisa, saya mau coba gitu. Tadinya saya sempat nyerah, kayaknya yoga bukan gue banget gitu. Ternyata pas sudah coba, enak juga. Dan yang saya suka tuh karena dengan rajin latihan, tiba-tiba saya bisa ke pose itu yang tadinya saya nggak bisa. Contohnya apa tuh Kak? Pose apa? Cuma nyium lutut, nyium kaki aja susah banget. Sakit kayak di bagian betisnya. Gitu kan. Aduh mau nangis gitu, aduh sakitnya. Ini udah sampai keringet dingin gitu. Mau cuma lipat badan ke depan, mau cium kaki gitu. Aduh setengah mati. Ayo bisa. Ternyata bisa, walaupun sekarang juga masih belum sempurna, tapi lebih baik dibanding sebelumnya. Dulu juga ada lagi pose yang kakinya terbuka, terus nempel di bawah. Iya. Itu dulu, astaga mau buka kaki aja nggak bisa. Ini kaki nggak bisa. Gitu kan. Waduh ini. Terus guru yoga saya bilang, ikhlas aja. Udah ikhlas gitu kan. Udah ikhlas. Ternyata dalam setahun udah nempel saya di bawah. Udah bisa gitu kan. Waduh. Seneng gitu kayaknya. Wah ternyata tubuh kita tuh keren juga nih yang dikasih sama Tuhan. Amazed gitu. Jadi
nggak terbatas sama umur, kita bisa melakukan apa aja yang penting kita latihan. Kayak jadi bangga lah ya, Bangga kayak gitu. mendapatkan Udah bisa. goalnya udah Iya. bisa nih, udah dapet. Jadi Karena belajar lagi pose yang lain. nah biasanya emang dari yoga kan dilihatnya orang-orang image-nya kelenturan dari tubuh, jadi udah bisa cium lutut sendiri, Oh, itu iya. kayaknya udah wah aku udah bisa nih. Iya, Tapi betul. kalau split udah bisa belum Kak? Split baru bisa. Jadi saya yoga baru mau 3 tahun, split baru bisa dan belum sempurna banget. Tapi lumayan. Masih Dari belum tadi terlalu lurus. belum ya belum terlalu lurus lah. Tapi oke lah. Tadinya yang nggak bisa turun aja nggak bisa gitu. Sekarang udah nempel. Oke, pokoknya udah lebih baik lah Lebih daripada baik, kemarin-kemarinnya. betul. Nah sekarang ini kan juga lagi pandemi nih Kak. Mm. Memungkinkan nggak sih kalau yoga pemula itu dilakukan sendiri di rumah, atau kita sebagai pemula ini harus ngikutin instruktur gitu? Sekarang lagi pandemi ini bisa aja dilakukan di rumah, kan udah banyak guru-guru yoga yang ngajar yoga online bisa lewat Zoom. Nah, cuman harus dilihat dulu yoganya yang advance apa yang ini. Jangan sampai kita baru mulai terus udah ngikut yang udah terbang-terbang, udah sampai unbalance, udah sampai yang terbalik kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi kita bisa lihat, biasanya kita bisa tanya langsung sama gurunya. Ini saya baru mulai nih, boleh nggak saya ikut? Oh bisa, nanti saya kasih option misalnya kayak gitu. Ya udah sih ikut. Oke. Gitu. Jadi tetap ini ya, tetap dilihat-lihat lah ya kita tuh pemula apa enggak. Iya. Tuh, tetap Kalau harus nggak bisa disortir. jangan dipaksa. Iya. Jadi, waduh, kayaknya nggak bisa. Mendingan udah ambil option. Pasti kan dikasih option. Ya daripada tubuh kita juga sakit, nanti, ya kan? Maunya sehat atau keseleo. Nah, makanya, oke mungkin Kak ini bisa bagi tips juga nih buat pemula tadi. Dari Kak ini sendiri juga boleh, dari pengalaman pribadi. Tipsnya tuh gimana? Tipsnya kalau mau yoga jangan gampang menyerah. Jadi pas awal mulai gini, kayak saya kan pernah mulai, kayaknya nggak gue banget. Salah nih, biasanya lecet-lecet tiba-tiba disuruh diem di tempat gitu kan. Ternyata setelah kita udah tahu manfaatnya, kok enak ya badannya, hari ini kok lebih enteng badannya, lebih ringan ya, ikut gitu kan. Nah, terus dia ketika kita baru mulai latihan, kita harus tetap rajin. Ketika rajin kita lihat hasilnya, pasti kita akan lebih semangat kayak gitu aja. Oke. Nah, Sobat Advance, jadi itu dia tips dari Kak Aini bagi kalian yang masih pemula dalam melakukan yoga. Akan susah di awal, tapi nanti hasilnya akan segera terbayarkan dengan usaha kamu. Nah, sebentar lagi nih, Kak Aini akan memberikan gerakan yoga bagi Sobat Advance yang masih pemula. Dan jangan lupa untuk siapin matras kamu ya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan Yowis Yo, waktunya Indonesia Sehat. Hello everyone, welcome to Advance TV, channel yang paling pas buat kalian yang aware banget soal kesehatan. Di sini kalian bakal dapetin update terbaru seputar tips olahraga, fakta-fakta unik, gaya hidup sehat, review produk kesehatan, dan juga sharing seru dari pakar kesehatan secara langsung. Gak cuma itu aja, karena di tiap minggunya akan ada promo produk-produk Advance yang pastinya bakalan murah banget dan bertabur hadiah. Temukan juga segmen kejutan berupa giveaway berhadiah jutaan rupiah. Seru banget kan? Cuma di Advance TV, menjalankan gaya hidup sehat jadi begitu simple and fun. So, tunggu apa lagi? Langsung aja like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Dan mulailah gaya hidup sehat bersama Advance TV. Halo, selamat pagi. Bersama saya Andi. Di sini kita akan melakukan yoga untuk memula. Pertama-tama saya akan sampaikan, untuk beryoga kita harus memperhatikan bernafas melalui hidung dan membuang nafas melalui hidung. Jadi jangan lupa nafasnya dari hidung keluar dari hidung ya. Dan nafasnya itu harus nafas yang panjang, jadi jangan terlalu terburu-buru. Oke, jadi sekarang untuk dimulainya, silahkan duduk di atas tumit. Jadi kakinya boleh, punggung kakinya diletakkan di atas matras, lalu duduk di atas tumit, tulang duduk kiri dan kanan menempel pada tumit, dan pastikan tubuhnya tegap ke atas, tidak membungkuk
atau tidak terlalu membusuk. Ya, sudah duduk di sini, perhatikan juga bahu jauh daripada telinga. Jadi jangan melipat seperti ini. Jauhkan bahu dari telinga. Tatapan mata ke arah ujung hidung saja ya, jadinya tidak menunduk atau tidak mendekat, ke depan saja. Lalu kita mulai dengan menarik nafas panjang dan membuang nafas panjang. Menarik nafas panjang, boleh pejamkan mata, membuang nafas panjang. Perhatikan dari hidung ke hidung ya. Tarik nafas panjang, buang nafas panjang. Oke, boleh dibuka matanya. Sekarang perhatikan tangannya tarik ke atas, inhale. Buang nafas, tahan turun ke bawah. Exhale. Satu kali lagi, inhale. And exhale. Tarik tangan ke atas, inhale. Lalu putar tubuh ke sebelah kanan. Letakkan tangan kiri di lutut kanan, tangan kanan di belakang bokong. Inhale, panjangin badannya dulu. Exhale, baru putar ke kanan. Oke, kembali lagi. Inhale, tangan ke atas. Exhale, tangan kiri ke belakang, tangan kanan pegang lutut kiri, panjangin dulu tubuhnya, baru nengok ke kiri. Putar badan ke kiri. Oke, release. Inhale, tangan ke atas. Sekarang tangan kanan letakkan di samping kanan. Pakai ujung jari tangan. Tangan kiri tarik ke atas. Perhatikan tulang duduk tetap menempel pada tumit ya. Lalu kita akan tekuk tubuh kita ke sebelah kanan. Exhale. Inhale, tangannya kembali ke atas. Exhale, tangannya taruh di bawah. Tekuk ke kiri. Exhale. Kembali ke tengah. Oke. Sekarang saya akan memperagakan pose child pose. Pose ini digunakan jika Anda merasa kelelahan di sela-sela latihan yoga ya. Caranya adalah jempol kaki, ibu jari kaki menempel kedua-duanya, lutut dibuka supaya perut bisa diletakkan di tengah-tengah badan, di tengah-tengah pahanya. Lalu bisa luruskan tangannya ke depan, letakkan dahi di mata. Anda bisa bernafas di sini, tetap dari hidung ke hidung supaya lebih rileks. Jadi kapanpun Anda merasa kelelahan boleh masuk ke pose child pose. Oke. Sekarang kita akan ke posisi tabletop. Posisi tabletop pastikan bahu ada dan tumit tangan, telapak tangan ada di bawah bahu. Lutut ada di bawah panggul, seperti meja. Dari sini, kita akan melakukan posisi cat and cow. Ketika kita melakukan cow pose, kita akan menaikkan tulang ekor kita ke arah atas, perutnya ke bawah, dadanya ke depan, tatapan mata ke depan. Jadi kalau dari samping terlihat seperti smiley face ya. Exhale, tulang ekor menghadap ke bawah, perutnya naik ke atas, dadanya juga terdorong ke atas, bahunya naik ke atas, wajahnya lihat ke bawah. Satu kali lagi, inhale, dorong panggulnya ke belakang, perutnya turun ke bawah, dada ke depan, wajahnya ke depan. Exhale, perutnya dimasukin ke dalam, wajahnya lihat ke bawah. Oke, lakukan pose ini 2-3 kali, boleh lebih banyak karena ini akan sangat nyaman untuk tulang belakang Anda ya. Oke, dari sini boleh tangannya dorong panggulnya ke belakang. Untuk pemula mungkin masih belum bisa meluruskan kaki. Boleh posisinya di sini, dorong tangannya ke belakang, dorong panggulnya seperti ada yang menarik
tulang ekornya ke atas. Kakinya boleh ditekuk. Kalau yang sudah bisa, boleh turunin tumitnya. Tapi jika masih belum bisa, karena mungkin ini masih pagi nih, boleh kita lakukan satu-satu. Sebelah kanannya diturunin, tempelkan ke matras, diganti dengan kaki kiri. Seperti mengayuh sepeda. Tapi jangan terlalu cepat supaya terasa pada kaki bagian belakang, lutut bagian belakang. Kalau sudah bisa, boleh langsung turunkan, panjangkan, perhatikan. Kepala masih bisa menggeleng-geleng atau mengangguk-angguk. Oke. Dari sini saya mau kakinya satu sebelah kanan naik ke atas, lalu step ke depan. Kalau belum bisa sampai ke depan, boleh pakai tangan bawa ke depan ya. Dari sini kaki kirinya juga ikut susul ke depan. Sekarang kita berdiri di depan matras ya. Naik ke atas. Inhale and exhale. Oke. Untuk berdiri, perhatikan di dalam yoga. Saya kasih lihat dari samping. Perhatikan kakinya tetap di lantai, jari kaki boleh diangkat supaya kita memastikan kita berdiri pada segitiga kaki. Lalu boleh diletakkan jari-jarinya, naikkan lutut kaki, kneecap, lalu panggulnya agak ditarik ke depan. Ya, tidak terlalu ke depan atau terlalu ke belakang, jadinya mengaktifkan otot paha. Oke, dari sini perhatikan juga bahu putar ke belakang, dada condong ke depan, leher relax, tatapan mata ke depan. Kita tahan di sini beberapa nafas. Pastikan berdirinya tidak goyang kiri atau goyang ke kanan ya. Inhale and exhale. Satu nafas lagi. Inhale and exhale. Oke, sekarang tarik tangan ke atas, inhale. Panjangkan tubuhnya ke atas. Exhale, lipat tubuhnya ke bawah. Untuk pemula, boleh menempelkan perut ke paha. Ya, atau kalau belum nyampe ke bawah, boleh pegang tulang keringnya. Boleh coba dorong panggulnya ke atas. Mungkin belum sampai bisa lurus, cukup sedapatnya aja. Pastikan terasa pada bagian lutut ini, lutut belakang ya. Kalau bisa boleh panjangin ke bawah. Dari sini panjangin tubuhnya ke depan. Kalau yang udah bisa mungkin udah sampai di bawah ya. Tapi kalau belum bisa, boleh pegang di bawah lututnya. Pastikan badannya seperti bentuk L berbalik. Ya, dari sini tangannya ke bawah, step ke belakang. Step kaki kanan ke belakang. Ya, saya mau kasih option dari sini. Kalau belum kuat, boleh tangannya masih di bawah. Kalau sudah kuat, boleh pindah ke paha. Kalau bisa lebih kuat, boleh naik ke atas. Inhale. Ya, dari sini turun tangan ke bawah. Kaki kiri ke belakang. Dari tadi optionnya boleh ditekuk. Kalau yang bisa boleh turunin tumit ya. Dari sini kita ke plank. Inhale, exhale, letakkan lututnya, letakkan dadanya. Biarkan bokongnya masih di atas. Lalu dorong ke depan. Inhale, panggulnya letakkan di matras, dadanya buka, tangan masih ditekuk, tatapan mata ke depan. Kalau yang bisa boleh ke atas. Oke. Di sini kembali lagi, dorong panggulnya ke belakang. Oke, dari sini tadi kan kaki kanannya ke belakang. Sekarang kaki kanannya ke depan. Ya, kaki kanan ke depan, kembali, boleh di sini atau ke atas. Oke, dari sini tangannya turun lagi ke bawah.
Step ke depan. Exhale. Panjangin badannya ke depan. Inhale. Exhale, coba tempelin perutnya ke paha. Ya, kayak tadi. Inhale. Tangan ke atas. Oke, latihan ini bisa diulang beberapa kali. Oke, sekarang kita mau ke sesi relaksasi. Untuk relaksasinya, kita bisa perhatikan untuk tidur di atas dari punggung di matras. Ya, tangan kanan dan kiri dilentangkan ke samping. Kakinya diangkat, jatuhkan ke sebelah kanan. Wajahnya boleh lihat ke atas atau ke kiri. Oke, beberapa nafas, lalu kembali lagi ke tengah. Boleh ke kiri. Tatapan wajah ke atas atau ke sebelah kanan. Di sini boleh peluk lututnya, tempel perut ke paha, goyang-goyang kiri dan kanan. Lalu boleh luruskan kakinya. Kita akan ke pose savasana, adalah pose terakhir di latihan yoga. Luruskan kakinya, jatuhkan kaki kiri ke kiri, kanan ke kanan. Pastikan tubuhnya lurus di matras. Lalu buka telapak tangan ke atas. Kepalanya pastikan tidak ada kunci rambut. Boleh, kalau ada kunci rambut boleh dilepas supaya tidak mengganggu. Ya, pastikan dagu tidak lebih tinggi daripada hidung, sejajar. Lalu rileks, pejamkan mata. Wah, Sobat Advance, gimana nih rasanya setelah yoga bersama Kak Aini? Pasti badannya terasa lebih rileks kan? Oke deh, kalau gitu makasih ya Kak Aini sudah bersedia hadir di studio Advance TV untuk yoga bersama Sobat Advance. Nah, semoga informasi yang diberikan oleh Kak Aini serta tips and triknya itu sangat bermanfaat untuk Sobat Advance. Nah, sekarang tiba kita di penghujung acara dan jangan lupa untuk share informasi yang sangat berguna ini untuk kehidupan Sobat Advance. Share ke seluruh keluarga, rekan-rekan, teman-teman, dan seluruh kenalan Sobat Advance. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe agar kita tetap semangat untuk berbagi informasi untuk Sobat Advance. Akhir kata, saya Lia dan juga Kak Aini pamit mohon undur diri dulu dari hadapan Sobat Advance. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu laksanakan protokol kesehatan. Yo wis, yuk waktunya Indonesia sehat. Dadah! Advance. Advancing life.